dikencengin semangatnya, sebab beliau tahu apa yang ada di separuh akhir daripada bulan Ramadan. Maka kita diizinin oleh Allah Subhanahu wa taala mencicipi rasa di separuh akhir daripada bulan Ramadan. Buat apa? Buat kita manfaatin, berinvestasi pahala yang kita akan dapatkan, yang nanti kita petik di negeri akhirat. Makanya kita lihat ya, kehidupan yang telah Allah kasihkan kepada kita. Kita lihat kehidupan kita udah benar apa belum? Kehidupan yang sudah dikatakan dengan kualitas yang baik atau belum? Nah, kalau kita lihat kehidupan yang telah Allah kasihkan kepada kita, setidaknya kayaknya jauh daripada kata benar. Setidaknya jauh daripada kualitas yang baik, yang bagus. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan di dalam firman-Nya, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa lad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun." Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan, senda gurau, kenikmatan yang sementara. Entar kampung kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah, kampung kita negeri akhirat yang kekal abadi itu jauh lebih baik. Kita lihat kehidupan kita, Pak. Kehidupan kita disibukkan dengan kesibukan yang berbagai macam. Ada yang mencari harta yang tak berharga, mencari pangkat kedudukan yang nanti akan sirna, mencari pujian manusia yang tak terbatas. Itu semua tuh, apakah kehidupan yang telah Allah kasih kepada kita? Apakah hanya untuk mencari itu? Apakah hanya untuk menikmati kenikmatan, kelezatan yang sifatnya hanya sementara? Tentu tidak. Kita sebagai kaum yang beriman, kita sebagai kaum yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, orientasi kita, tujuan akhir kita akhirat. Makanya dikatakan para ulama, la tasbud dumu'at li rahil Ramadan. Fa Ramadan say'ud, walakin usbud dumu'at khasyata an ta'uda Ramadan wa anta rahil. Ulama mengatakan jangan engkau tumpahkan air matamu sebab Ramadan pergi. Kenapa? Karena Ramadan bakal balik. Tapi tumpahkan air matamu karena sebab takut Ramadan balik sementara engkau telah tiada. Berapa banyak kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mencicipi bulan yang sangat suci ini. Sekali, dua kali, bahkan berpuluh-puluh kali Allah kasih kepada kita kesempatan untuk mencicipi bulan Ramadan. Tetapi setelah Ramadan pergi meninggalkan kita, apakah berbekas dalam hati kita? Apakah berbekas dalam ibadah kita? Itu yang menjadi renungan kita, Pak. Itu yang menjadi PR besar buat kita. Ketika Ramadan pergi, apakah ibadah kita sudah benar? Apakah hati kita sudah tahu mana yang benar, mana yang tidak? Apakah iman kita tambah kuat atau malah nanti justru Ramadan berakhir balas dendam kita? Balas dendam kita. Ya kemarin kamu boleh melakukan yang haram, ketika Ramadan kelar dibablas habis. Itulah keadaan kita ya ikhwan. Renungin hati kita, renungin kehidupan kita. Kehidupan yang benar itu sebagaimana dikatakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kehidupan yang benar versi kita, versi umat muslim, versi manusia yang beriman kepada Allah, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan hanya mereka untuk beribadah kepada Allah. Itu kehidupan kita yang benar, Pak. Yang dikatakan kehidupan sukses, kehidupan yang selalu menaati perintah Allah, kehidupan yang selalu menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Jangan tertipu dengan kenikmatan dunia, jangan tertipu dengan godaan tipu muslihat dunia. Dunia, wa i'lamu annama al-hayata dunya la'ibun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dunia ini, Pak, ketahuilah olehmu bahwa kehidupan dunia ini permainan, senda gurau, berbangga-bangga di antara kalian, berbangga-bangga dalam berlomba kekayaan, anak keturunan. Itu dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kenikmatan yang menipu. Kenikmatan yang menipu sampai engkau lupa dengan tujuan akhirmu, lupa dengan orientasi akhirmu, itu negeri akhirat. Mudah-mudahan kita minta Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan orang-orang pilihan ya, Pak. Banyak teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita nggak bisa melakukan hal semacam ini. Sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, nggak bisa teman-teman kita, saudara kita. Tapi alhamdulillah
alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah tanamkan dalam hati kita, Allah tanamkan dalam sanubari hati kita keimanan kepada Allah, kekuatan kepada Allah, sehingga kita masih bisa tuh menaruh kening kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita minta Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, Allah jadikan kita menjadi orang-orang mulia. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah berizinkan untuk kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.